Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sehat selalu bagi kita. Sebelum kita melakukan aktivitas kita hari ini, kita boleh mendengar sapa HKBP Kebun Jeruk hari ini Rabu tanggal 28 Mei 2025. Namun sebelumnya, baiklah kita terlebih dahulu berdoa. Kasih karunia menyertai kamu dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari, firman Tuhan hari ini, Sapa HKBP Kebun Jeruk, tertulis pada Evangelium Matius pasal 9 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, Bapak Ibu Jemaat HKBP Kebun Jeruk yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus itu unik. Namun bagi kaum Farisi, keunikannya meresahkan. Kaum religius yang merasa diri nan suci itu menempatkan dirinya sebagai kelompok terhormat yang eksekutif. Status dan kesucian penting bagi mereka. Wajib hukumnya menjaga perilaku dengan siapa mereka bergaul demi menghindari kenajisan. Jangan sampai diri dan nama mereka ikut tercemar. Namun Yesus Kristus berbeda. Ia justru melakukan yang bertolak belakang karena prinsip, yaitu bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Misinya yakni memanggil orang berdosa, bukan orang benar. Saudara-saudari, nas ini adalah bagian pengajaran Yesus Kristus di rumah Matius, si penagih pajak. Pekerjaan itu membuatnya dianggap berdosa. Ia dipandang sebagai pendosa najis karena bekerja untuk orang asing dan sering melakukan praktik-praktik yang tidak jujur seperti memeras dan korupsi. Sehingga ia dijuluki Matius si pemungut cukai, orang pendosa. Saat melihat Matius, Tuhan Yesus tahu bahwa siapa sebenarnya Matius itu. Meskipun demikian, bukannya menghindar atau menolak, ia malah meminta Matius untuk mengikutinya. Dari meja cukai, mereka pun pindah ke meja perjamuan di rumah si pemungut cukai. Acaranya pun spesial, yakni makan bersama para pendosa dan pemungut cukai. Tuhan Yesus tidak sendirian, murid-muridnya juga ikut dan makan bersama.
Saat makan bersama, mereka bukan menikmati sarapan enak atau sekedar bersenang-senang, melainkan Tuhan Yesus mengajarkan tentang hukum cinta kasih. Ia berkata, yang kukehendaki adalah belas kasihan dan bukan persembahan. Pada masa itu ada prinsip dan ajaran yang salah bagi orang Farisi. Segala sesuatu akan beres bagi Tuhan, termasuk dosa-dosa mereka, dan akan dihapus kalau orang memberikan persembahannya. Tuhan Yesus dengan jelas dan tegas mengatakan bahwa yang dikehendaki adalah belas kasihan, cinta yang tulus dan murni. Inilah salah satu perbedaan ajaran Yesus Kristus dengan orang Farisi di zaman itu. Sebagaimana dengan kita saat ini, sebagai pengikut Yesus Kristus, marilah kita mempersembahkan belas kasihan, cinta yang tulus dan murni bagi semua orang. Dan ingatlah, itu adalah persembahan yang tulus dan murni, dan nilainya lebih tinggi dari persembahan atau materi yang kita berikan. Amin. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan pada hari ini dalam kehidupan kami. Kami boleh menerima napas kehidupan dan kesehatan hingga saat ini. Tuhan, terima kasih atas firman yang telah menyapa kami pada pagi hari ini. Dan sebelum kami beraktivitas, Engkau mengajarkan bahwa bukan persembahan yang Kau inginkan, namun perbuatan kasih, cinta yang tulus di setiap tindak tanduk kami, aktivitas kami. Dan itu mencerminkan bahwa Engkau telah terlebih dahulu mengasihi kami. Biarlah kami boleh melakukan itu, sehingga orang-orang yang di sekitar kami boleh percaya akan Tuhan Yesus adalah cinta kasih. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami pada hari ini yang akan beraktivitas, Engkau berkati sertai kami, sehingga kami dalam keadaan sehat. Lindungi kami dari mara bahaya, sehingga kami boleh menikmati pekerjaan hari ini dalam damai sejahtera yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Biarlah pada hari ini menjadi hari berkat bagi kami di setiap langkah kami dan pekerjaan kami. Berkati juga keluarga kami yang kami tinggalkan, anak-anak kami, serta keturunan kami dimanapun mereka berada. Biarlah senantiasa dalam perlindungan Tuhan, sehingga kami boleh pada waktunya berkumpul di rumah dan bersuka cita karena kami dalam keadaan sehat yang daripada-Mu Tuhan. Kuatkan kami melalui Roh Kudus-Mu, sehingga hari-hari kami senantiasa berkenan dalam hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam Yesus Kristus kami panjatkan doa pujian syukur kami kepada. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus mencontoh sisiana, aisi tiruan cohulehan Tuhamuna, asa bain habu songon
pasu hodi ngoluni huria, jala pasu hodi ngoluni bangsota. Songong Tuhan tatapai parohota, patu toru diri lawat kokok hita jolba, hita patu don maserep di rohat tabe, di pako basiuta di huria nang bangsota. Asa pasu hodi ngoluni huria, jala pasu hodi ngoluni bangsota. Asa pasu hodi ngoluni huria, jala pasu hodi ngoluni bangsota. Tuhan ta Yesus mancontoh seseana, aisi piruan johulehon Tuhamuna, asa bain hamu songon nau bahen Tuhamu, mertua mahamuna akana mamula hosa. Asa pasu hodi ngoluni huria, jala pasu hodi ngoluni bangsota. Asa pasu hodi ngoluni huria, jala pasu hodi ngoluni bangsota. Songong Tuhan tatapai parohota, patu toru diri lawat kokok hita jolba, hita patu don maserep di rohat tabe, di pako basiuta di huria nang bangsota. Asa pasu hodi ngoluni huria, jala pasu hodi ngoluni bangsota. Asa pasu hodi ngoluni huria,